Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Bapak Ibu jamaah yang kami muliakan dan insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kembali kita bertausiah, kembali kita merenungi kembali hari kemerdekaan kita pada tanggal 17 Agustus 2024. Bapak Ibu jamaah yang kami muliakan, tentu Bapak Ibu lebih lama hidup, lebih banyak mendengar, lebih banyak melihat. Akan tetapi banyak sekali informasi-informasi yang belum sampai kepada kita, atau banyak sekali informasi yang sampai kepada kita tapi belum tentu kebenarannya. Maka Bapak Ibu, di hari kemerdekaan ini, karena kemerdekaan bangsa kita ini tidak terlepas dari peran para ulama, peran para mujahid fi sabilillah. Bapak Ibu jamaah yang kami muliakan, tentu kita melihat beberapa referensi buku-buku atau penyampaian-penyampaian dari para sejarawan bahwa bangsa kita kurang lebih dijajah oleh negara baik Portugis maupun Belanda kurang lebih 350 tahun. Bapak Ibu jamaah yang kami muliakan, kalau kita pikir-pikir, dengan 350 tahun lamanya itu, bukankah seharusnya manusia itu sudah merasa mumet, sudah merasa, oh ini sudah di ambang batas, kami harus melawan. Tapi ternyata Bapak Ibu, selama 350 tahun itu perlawanannya hanya perlawanan kecil-kecilan. Kemudian Bapak Ibu jamaah yang kami muliakan, pada tahun 1905 maka mulailah umat Islam membangun perserikatan-perserikatan, artinya perkumpulan-perkumpulan. Yang pertama dibangun adalah atau didirikan yaitu Serikat Dagang Islam yang didirikan oleh Haji Samanhudi. Ini Bapak Ibu, mereka mulai membicarakan apa yang terjadi dengan negara kita. Kenapa kita umat Islam tidak mulai untuk melakukan persatuan dan kemudian kita bisa melakukan nantinya perlawanan untuk mengusir penjajah. Maka Bapak Ibu jamaah yang kami muliakan, di sini lahirlah embrio-embrio untuk memerdekakan Indonesia. Jadi tanggal 17 Agustus tahun 1945 itu adalah momen proklamasinya, bukan momen memulai perjuangannya. Maka Bapak Ibu jamaah yang kami muliakan, selanjutnya dilanjutkan oleh Haji Omar Said Cokroaminoto pada tahun 1912. Maka dari beliau adalah seorang muslim yang taat, yang paham dengan konsep hurriyah. Nah ini Bapak Ibu, konsep hurriyah dalam Islam yaitu pembebasan. Maka Cokroaminoto ini banyak menyebarkan pemikiran-pemikiran Islam. Salah satu muridnya yang memerdekakan Indonesia, yang memproklamirkan Indonesia adalah Insinyur Soekarno. Itu adalah murid Haji Omar Said Cokroaminoto, atau beliau Soekarno itu pernah berguru dan tinggal bersama beliau. Bapak Ibu jamaah yang kami muliakan, kemudian berlanjut pada tahun 1926 maka dibangunlah organisasi terbesar Islam sampai saat ini, yaitu Nahdlatul Ulama. Lai tahu Bapak Ibu artinya Bapak Ibu?
Nahdlatul ulama artinya adalah kebangkitan ulama. Nahdlah itu adalah kebangkitan. Maka Bapak Ibu, disitulah para ulama mulai menggejolakkan, mulai membicarakan lebih jauh bagaimana kemerdekaan Indonesia ini bisa memang kita raih, memang bisa didapatkan oleh para pejuang pada saat itu. Bapak Ibu jamaah yang kami muliakan, para ulama mulai mendidik santri bagaimana caranya nanti untuk berjuang, berjihad, menghidupkan kepada masyarakat, berjihad untuk memperjuangkan bangsa atau kemerdekaan yang ingin dicita-citakan oleh para leluhur sebelumnya. Bapak Ibu jamaah yang kami muliakan, kemudian mendekati hari kemerdekaan Indonesia, maka Insinyur Soekarno menemui ulama karismatik pada saat itu yang hari ini kita kenal dengan nama Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini yang pendiri NU tadinya. Bapak Ibu jamaah yang kami muliakan, apa yang mereka lakukan beberapa hari sebelum kemerdekaan, maka dilakukanlah istikharah. Istikharah itu meminta petunjuk kepada Allah. Apa yang diistikharahkan adalah pemilihan tanggal kapan diproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Jadi setelah perjuangan melawan mengusir penjajah Belanda atau kolonial Belanda, maka mendekati hari kemerdekaan itu Bapak Ibu dilakukanlah istikharah oleh para ulama-ulama, khususnya yang ada di sekitar Jawa, Madura dan sekitarnya Bapak Ibu. Apa yang terjadi? Maka dipilihlah tanggal 17 Agustus. Dipilihlah tanggal 17 Agustus atau 17 bulan 8 1945. Kalau kita melihat harinya dalam sejarah, maka itu pada 9 Ramadan tahun 1364 Hijriah. Bapak Ibu jamaah yang kami muliakan, kemudian kita lihat yang ada di dalam Al-Quran, yaitu pada ayat 17 pada surah ke-8. Tadi kan Bapak Ibu, kemerdekaan kita 17 Agustus atau tanggal 17 bulan 8. Maka kita lihat di dalam Al-Quran ayat 17 pada surah yang ke-8, yaitu surah Al-Anfal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falam taqtuluhum walakinnallaha qatalahum wa ma ramaita idh ramaita walakinnallaha rama waliyubaliyal mu'minina minhu bala'an hasana innallaha sami'un alim. Bapak Ibu jamaah yang kami muliakan, maka sebenarnya Allah menyampaikan di ayat 17 di surah ke-8 ini, maka sebenarnya bukan kamu yang membunuh mereka, melainkan Allah yang membunuh mereka, dan bukan engkau yang melempar ketika engkau melempar, tetapi Allah lah yang melempar. Allah berbuat demikian untuk membinasakan mereka dan untuk memberikan kemenangan kepada orang-orang mukmin. Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Bapak Ibu jamaah yang kami muliakan, jelas Allah mengatakan di ayat 17 ini, bukan kalianlah yang membunuh mereka, tapi kamilah yang membunuh mereka. Bukanlah kalian yang melempar, tapi kamilah yang melempar mereka, dan kami membinasakan mereka untuk memberikan kemenangan kepada orang-orang mukmin. Bapak Ibu jamaah yang kami muliakan, tentu bergetar hati kita pada pagi ini Bapak Ibu. Kalau baru informasi ini, baru kita mendengar hal ini, maka tentulah kita bergetar hati kita. Dikarenakan apa Bapak Ibu? Dikarenakan sudah Allah gambarkan bagaimana kejadian-kejadian yang ada di bumi ini.
walaupun Bapak Ibu jamaah yang kami muliakan, walaupun kita merasa bahwa ini bisa saja dijadikan cocok logi namanya Bapak Ibu, dicocok-cocokkan, tetapi hal ini sangat menggemparkan kita, sangat membuat kita tercengang. Kenapa bisa ayat 17 surah Al-Anfal ini bercerita persis dengan momen kemerdekaan kita untuk kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 tahun 1945. Bapak Ibu jamaah yang kami muliakan, juga Allah sampaikan, wa ma ramaita idh ramaita, bukanlah engkau yang melempar ketika engkau melempar. Bapak Ibu jamaah, kalau kita pikirkan bagaimana caranya kemerdekaan kita dapat kita raih hanya dengan mengandalkan yang namanya alat bambu runcing, alat seadanya, melempar kolonial Belanda dengan sesuatu yang sebenarnya itu tidak terlalu membahayakan dalam perang, tetapi Allah berikan kemenangan. Karena apa Bapak Ibu? Untuk memberikan kemenangan kepada orang-orang mukmin, Allah menunjukkan kuasanya. Maka Bapak Ibu jamaah yang kami muliakan, pertolongan Allah ini sangat jelas ketika kemerdekaan kita Indonesia ini. Tidak karena hasil upaya manusia, tidak karena kemampuan strategi para pendahulu kita, tetapi karena mereka beriman, mereka tawakalkan usaha mereka untuk merdeka kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kemenangan itu kita dapatkan. Maka kemerdekaan bangsa kita bisa kita proklamirkan. Bapak Ibu jamaah yang kami muliakan, maka rasanya hari kemerdekaan kita ini tidak patut rasanya kita meriahkan, kita peringati dengan hal-hal yang merendahkan perjuangan para pejuang kita. Pejuang kita ini memerdekakan Indonesia dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan memahami Islam dengan sebaik-baiknya. Tetapi terkadang di masyarakat kita, momen 17 Agustus ini dirayakan momen kemerdekaan kita ini dengan mengisi kemaksiatan. Bapak Ibu jamaah yang kami muliakan, kami berikan sedikit contoh Bapak Ibu, mudah-mudahan bisa menjadi iktibar untuk kita. Panjat pinang itu adalah sesuatu yang tidak masalah sebenarnya, akan tetapi menjadi masalah ketika menjadi pertontonan bagi kita untuk melihat aurat. Walaupun laki-laki yang menaik Bapak Ibu, tapi kalau dia sudah memakai celana pendek, sudah membuka baju, itu ditonton oleh perempuan. Bapak Ibu jamaah yang kami muliakan, tidaklah selayaknya, tidak sepatutnya kita mengisi kemerdekaan itu dengan hal-hal seperti itu. Maka kita isilah kemerdekaan ini dengan mendoakan para pejuang kita, mendoakan para pembesar-pembesar negeri kita ini, karena sebagian mereka, kebanyakan mereka itu adalah seorang muslim yang menunggu doa dari kita. Maka selayaknya kita isi dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya perjuangan mereka menjadi amal untuk mereka yang menolong mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga hendaknya kita mengisi kemerdekaan ini dengan menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu yang kami muliakan, itulah pengajian kita. Mudah-mudahan kita tidak salah kaprah mengisi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang sia-sia, hanya mengejar meriah tapi tidak ada makna di situ. Bahkan Bapak Ibu, seringkali perayaan 17 Agustus ini hanya diisi dengan kemubaziran, membuat acara-acara, menghambur-hamburkan uang, menghambur-hamburkan makanan, banyaklah namanya, lomba makan kerupuk, lomba ini, lomba itu, yang sebenarnya kita tidak sadar kita sudah masuk ke dalam hal kesia-siaan. Bahkan juga hal mubazir yang itu
tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mubazir itu adalah perbuatan syaitan dan diidentikan berteman atau dekat dengan syaitan itu sendiri. Maka Bapak Ibu jamaah yang kami muliakan, kami harapkan bijaksanalah kita mengisi kemerdekaan ini. Kita ingat kembali perjuangan mereka dengan keyakinan, dengan keimananlah kemerdekaan itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan hura-hura, dengan mudah mendapatkan kemerdekaan ini. Mudah-mudahan Allah bantu kita Bapak Ibu, dan juga kemerdekaan ini diisi dengan sebaik-baiknya, dan Allah bimbing kita supaya negara kita lebih baik lagi ke depannya. Demikian Bapak Ibu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.